Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya Erik Yusuf di Kemilau Ramadan SILC Lasik Center. Kita akan membahas ihwal menata diri, menata hati. Ya, bagaimana kunci menata diri? Nah, kalau kita lihat betapa sangat berhubungannya yang namanya jasadia dengan yang namanya ruhiyah, ya. Karenanya ada beauty inside, ada beauty outside. Nah, menata diri artinya bukan hanya menata jasadia, bukan hanya mempercantik penampilan, memolesnya dengan kosmetik-kosmetik yang indah, tetapi bagaimana juga menata hati, menata insight, ya. Karenanya saya akan bacakan ada satu hadis, ya, di mana ala wa inna fi jasadi mughata iza salahat salahal jasadu kulluh, ya, wa iza fasadal jasadu kulluh ala wahyal kolbu, ya. Ketahuilah sesungguhnya kan ada di dalam jasad itu ada sebuah daging, sebuah darah, kata Rasulullah SAW, yang kalau itu baik semuanya baik, yang kalau itu jelek semuanya jelek. Apa itu? Itulah kolbu, atau itulah yang namanya hati. Saya juga akan bacakan ada satu lagi gini. Nah, sementara yang namanya kolbu, mathalu kolbi kamathali risyatin bil ard fulati yuqallabu harrayahu tahran liba'an. Perumpamaan hati itu seperti bulu, ya, yang ada di pohon yang kemudian tertiup angin, dia terbang tinggi rendah dibulak-balikan. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita berbicara tentang hati, hati itu tadi seperti bulu tadi, ya. Kolbu itu yang mudah bulak-balik. Karenanya kita penting sekali menata hati agar supaya diri ini tertata dengan baik. Ya, karena intinya tadi hati adalah raja, ya, dimana ketika sang raja itu memerintahkan kepada otak-otaklah yang kemudian menjalankan segala perintah itu ke seluruh tubuhnya. Nah, karenanya hati menjadi penting. Nah, di dalam bulan Ramadan kita itu diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk tazkiyatun nafs. Bagaimana kita membersihkan diri, membersihkan hati, ya, atau mensucikan jiwa, tazkiyatun nafs. Nah, karenanya pentinglah untuk kita dalam pensucian ini kita harus menambah amalan yang namanya apa? Yang namanya hablum Allah dan hablum minan nas, ya. Bagaimana semua perintah-perintah yang termasuk ketaatan kita dalam urusan yang langsung kepada Allah, dan bagaimana kita menjalankan perintah-perintah yang berurusan dengan sesama. Nah, karenanya ketika kita berbicara tentang pensucian diri, penataan hati, tentulah kita tidak mau masuk ke dalam penyakit-penyakit hati, ya. Penyakit hati itu ada yang disebut kolbun marid, ini penyakit hati. Ada yang disebut kolbun mayit. Ini sudah hatinya udah bukan sakit lagi, tapi mati, terkunci. Ada yang namanya kolbun salim. Nah, menata hati, menata diri, kita harus masuk ke dalam kolbun salim. Jauhi yang namanya subhat, keraguan dalam keyakinan di dalam menjalankan perintah Allah. Karenanya kita harus thalabul ilmi, harus yakin bahwa ini haram, ini halal, bagaimana ini hukumnya dan lain-lain, mana yang wajib. Nah, itu penting sekali. Jangan sampai ada yang namanya keraguan di situ. Dan jangan sampai juga kita masuk ke dalam kemaksiatan karenanya. Nah, kemaksiatan, kemudorotan semuanya akan membawa bagaimana diri kita atau jiwa kita ini kotor, bagaimana kita curang dan lain-lain. Wailulil mutaffifin, ya, celaka orang-orang yang curang. Dan apa kata Allah di situ? Kala balrona ala qulubihim bima kanu yaksibun. Kalau kita itu curang, itu seperti rona, seperti noda, seperti kotoran yang akan terus-menerus kalau barona ala qulubihim, akan merusak, memotori kolbunya, dan kita akan hancur karenanya. Nah, itulah yang membuat kita harus bagaimana menjaga hati kita, menjaga jiwa kita, ya, agar supaya apa? Supaya bersih, agar supaya kita ini lurus, agar supaya kita itu selamat, agar supaya kita menemukan kebahagiaan. Bahagia dunia itu di mana apa? Di mana kita menjalankan ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Itu kebahagiaan.
Ya, sahabat Ali ya itu menyampaikan bahwa betapa nikmatnya, betapa bahagianya orang yang hidup dalam dunia, walaupun dia susah atau senang, ada atau tidak, lapang atau sempit, tapi betapa bahagianya ketika dia masuk ke dalam ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Nah, inilah bagaimana menata hati. Dengan hati yang tertata, tentulah ya keseharian itu akan lebih tertata. Bagaimana dirinya akan kemudian optimis menghadapi semuanya. Karena apa? Karena insya Allah kita punya Allah. Bagaimana mereka yang kemudian optimis tadi karena keimanannya, mereka akan masuk ke dalam keistiqomahan. Karena apa? Karena berbagi segala sesuatu, kesenangan, kegembiraan kepada orang-orang itu membawa kesehatan dalam jiwa kita, ya, kebahagiaan dalam jiwa kita. Sel endorfinnya akan muncul, akan kita senang di dalamnya. Nah, inilah yang membuat orang semakin baik melakukan segala sesuatunya dengan landasan taat kepada Allah. Ingat, bukan hanya berlaku baik, tapi baik dengan landasan keimanan. Dia akan inilah yang penuh dengan kegembiraan. Lain dengan orang baik yang tidak dilandaskan oleh Allah. Dia juga akan mendapat kesenangan. Tetapi yang kekal, yang intisarinya dapat kebahagiaan dunia, itu adalah orang yang melaksanakan, berbagi kepada orang kebaikan-kebaikan, dan dilandasi kepada iman kepada Allah. Inilah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia mendapatkan dunia yang hasanah, dan insya Allah dia akan mendapatkan akhirat yang hasanah juga. Itulah bagaimana kita menata hati atau menata diri, menata hati. Insya Allah. Baik, tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara ataupun yang mendengarkan. Karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkan perintah Allah. Ya, saya Erik Yusuf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.